Perkenalkan, nama saya Darmawati dengan NIM 221910958. Saya menempuh pendidikan di Universitas 19 November Kolaka, program studi manajemen angkatan 22. Dan jadi, dalam video ini saya akan membahas mengenai Bell Curve BSC dan bagaimana alat ini digunakan dalam strategi bisnis, khususnya dalam konteks UMKM seperti Choice Coklat. Jadi, BSC adalah sebagai alat manajemen strategi yang penting. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana BSC dapat membantu organisasi untuk merumuskan dan melaksanakan strategi serta memberikan contoh aplikasinya dalam konteks bisnis real. Jadi, apa itu BSC? Di mana adalah sebuah alat manajemen yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Natrol pada awal 1990-an. BSC dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja organisasi dengan mempertimbangkan lebih dari sekedar indikator keuangan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mengukur dan mengelola kinerja berdasarkan empat perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan BSC, perusahaan dapat menyelaraskan tujuan strategi dengan tindakan sehari-hari serta meningkatkan komunikasi dan pemantauan kinerja di seluruh organisasi. Jadi ada tadi 4 ya. Yang pertama ada perspektif keuangan. Jadi perspektif ini fokus pada bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya. Pertanyaannya, kunci yang dijawab adalah bagaimana kinerja keuangan kita, indikator yang sering digunakan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan. Menganalisis pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif ini menekankan pentingnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang diinginkan pelanggan dari kita. Ini indikator yang relevan meliputi yang pertama ada indeks kepuasan pelanggan, yang dimana mengukur seberapa puas pelanggan terhadap produk atau layanan kita. Yang kedua, tingkat retensi. Pelanggan menghitung berapa banyak pelanggan yang kembali untuk membeli lagi. Yang ketiga ada pangsa pasar. Mengukur posisi perusahaan di pasar dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini fokus pada proses internal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan finansial. Pertanyaannya, yang pertama ada proses internal apa yang kami lakukan dengan baik. Indikator yang digunakan dapat mencakup ada 3. Yang pertama ada waktu siklus produksi untuk mengukur efisiensi dalam waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau produknya. Yang kedua, tingkat kualitas produk untuk mengukur jumlah produk yang memenuhi standar kualitas rasa. Yang pertama biaya operasional. Menganalisis biaya dikeluarkan dalam proses produksi, juga itu perlu. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang untuk dimana untuk mereka untuk terus berkembang, kami perlu meningkatkan untuk mencapai tujuan. Jadi indikator yang relevan meliputi yang pertama ada kepuasan karyawan untuk mengukur seberapa puas karyawan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua ada investasi dalam pelatihan, menganalisis jumlah pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga ada inovasi.
inovasi produk untuk mengukur jumlah produk yang harus diluncurkan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada contoh aplikasinya BSC yang bisnis real, misalnya pada usaha kecil menengah UMKM seperti kiosk coklat. Yang pertama, perseptif keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Indikator mencatat penjualan bulanan dapat dibandingkan dengan target. Yang kedua ada perseptif pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan menjadi 90%. Indikator mengadakan survei kepuasan pelanggan setiap bulannya. Ada juga perseptif proses bisnis internal. Tujuannya itu untuk mengurangi waktu penyajian barang yang akan dikirim dari 5 menit atau menjadi 3 menit. Indikator mencatat waktu pada melakukan efisiensi proses. Yang terakhir, perseptif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini bertujuan untuk melakukan pelatihan untuk semua karyawan setiap 6 bulan sekali. Ini bisa indikator jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan tingkat kepuasan mereka terhadap pelatihannya. Selanjutnya mungkin ada kesimpulan dari BSC kami, yaitu revisi pribadi start atau BSC. Mereka alat yang sangat berguna atau sangat penting merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis dengan mengukur kinerja dari berbagai perspektif organisasi. Tidak hanya fokus pada hasil finansial, tetapi juga kepuasan pelanggan, efisiensi. Proses dan pengembangan karyawan ini dapat membantu dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan daya saing di pasar. Dalam pengalaman saya, implementasi BSC dapat membawa perubahan positif signifikan dalam budaya organisasi dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas